Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang nampak di layar saat ini adalah kondisi lalu lintas di tol Cipali siang tadi cukup ramai karena mungkin berbarengan dengan sebagian arus balik dari orang-orang yang kemarin dari minggu kemarin mungkin keluar kota. Dan yang menarik dari perjalanan tadi adalah ternyata bahwa kita tidak mungkin berhenti untuk menunggu jalanan benar-benar lapang, benar-benar tidak ada kendaraan lain, benar-benar hanya kita yang lewat. Itu hampir tidak mungkin. Kalau kita mengharapkan seperti itu, niscaya kita tidak akan pernah kemana-mana, karena yang namanya lalu lintas, yang namanya jalanan, pasti ada lalu lalang kendaraan lain, baik yang searah dengan kita maupun yang berbeda arah dengan kita. Jadi yang harus kita lakukan dalam kondisi ini adalah tetap kita melakukan perjalanan, fokus pada perjalanan kita sendiri, dan hati-hati karena tadi terlihat ada kendaraan yang mengambil atau menyalip kendaraan lain dari sisi bahu jalan. Pun ada di belakang kita ada kendaraan, di sisi kiri kita ada kendaraan, di depan kita ada kendaraan, maka fokus apa yang kita lihat, perhatikan jalan yang kita sedang lalui dan terus melaju. Karena sekali lagi, sekali kita berhenti dan berharap jalan itu lengang hanya untuk kita, maka selamanya kita tidak akan pernah jalan kemana-mana. Ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya ketika sedang zikir. Banyak di antara kita, atau bahkan saya sendiri mengalami, lalu lalangnya pikiran kita. Meskipun kita coba fokus, tapi pikiran kita itu banyak sekali bercabang, kejar-kejaran ke sana kemari, berloncat-loncatan dan lain sebagainya. Ada yang ke kantor, ada yang ke kerjaan, ada yang ke anak, ada yang ke istri, ada yang ke tabungan, ada yang ke masalah ini, masalah itu, dan banyak sekali. Pikiran kita itu seperti lalu lintas kendaraan yang tidak akan pernah berhenti, yang tidak akan pernah kosong, yang akan selalu ada seperti itu. Jadi ketika kita kemudian memutuskan berhenti berzikir karena lalu lalangnya pikiran kita, itu sama seperti kita berharap bahwa jalanan kosong, hanya kita yang lewat kemudian kita baru bisa jalan, dan itu tidak mungkin. Jadi yang harus kita lakukan adalah sama seperti ketika kita menjalankan kendaraan, even itu banyak lalu lalang pikiran kita kesana kemari, even kemudian pikiran kita belum bisa stay di satu tempat, satu titik, maka tetaplah berzikir dan lakukan terus berzikir tanpa menunggu pikiran kita benar-benar bisa tenang. Justru zikir itu melatih agar pikiran kita bisa fokus, bisa terarah, bisa kemudian terkendali. Jadi kalau zikir kita menunggu pikiran kita tenang dulu, ya itu tidak mungkin. Artinya kita tidak akan pernah berzikir ketika kita berprinsip seperti itu. Lakukan saja zikir kita semaksimal yang kita bisa. Terus meskipun tadi lalu lalang pikiran kita masih semrawut, bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita pikirkan, tidak kita ingat-ingat, tiba-tiba datang pada saat kita zikir. Terus saja lajukan zikir kita dengan tetap istiqomah, dengan tetap bersabar dan hati-hati. Dan insya Allah dengan ketekunan, dengan keistiqomahan, dengan kehati-hatian kita suatu saat akan tiba di tujuan yang kita tuju dalam zikir kita. Sama seperti perjalanan kita
melintasi jalan tol atau jalan umum sekalipun, akan selalu ada kendaraan-kendaraan lain yang lalu lalang, yang tadi saya sampaikan, yang searah dengan kita atau bahkan yang berlawanan arah dengan kita. Zikir pun seperti itu. Zikir kita tujuannya pengen tenang, tapi kemudian justru yang datang ketakutan, yang datang kecemasan, yang datang kegelisahan, yang datang kekhawatiran, yang datang kemudian ketidakyakinan apakah benar zikir kita itu akan mengantar kita pada satu titik tertentu yang membuat kita tenang, atau kemudian justru kita ragu dengan zikir kita. Jadi kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya normal, tidak perlu harus dicemaskan. Semakin kita cemas, semakin kita khawatir bahwa zikir kita tidak akan sampai pada titik tenang, itulah justru sebenarnya kegagalan kita dalam berzikir. Tapi kalau kita tetap berjalan, berzikir dalam kondisi yang katanya pikiran kita masih semrawut, katanya pikiran kita masih kesana kesini, katanya pikiran kita nggak fokus, ya memang itu proses yang pasti dilalui oleh semua orang, bukan hanya kita yang masih belajar. Mungkin orang-orang yang sudah terlatih sedemikian lama pun pikiran-pikiran itu yang semrawut itu mungkin masih ada, hanya kadarnya mungkin beda, kadarnya tidak seperti kita. Dan kita pun dengan keistiqomahan kita insya Allah akan sampai pada titik di mana pikiran kita bisa kita kendalikan, pikiran kita bisa kita arahkan, pikiran kita tidak sesemrawut yang sekarang kita lakukan. Jadi terus berlatih sehingga kita benar-benar bisa menemukan arti ketenangan yang kita ingin capai dalam zikir. Sama seperti kita belajar mengemudi, mungkin awalnya kita takut dengan ramai dan lalu lalang kendaraan lain, tapi semakin sering kita mengemudikan kendaraan di jalan ramai, semakin sering kita berlatih di jalan-jalan yang lalu lintasnya padat, maka feeling kita akan dapat. Kemudian juga konsentrasi kita akan lebih terkontrol, emosi kita akan terkontrol, kemudian juga kita tidak cemas dengan lalu lalang kendaraan di kiri kanan kita. Dan seperti itulah zikir, persis seperti itu. Hanya bedanya kalau mengendari kendaraan itu ada bentuknya, ada kendaraan, ada mobilnya, maka dalam zikir yang kita kendalikan, yang kita arahkan, yang kita coba kemudian kendarai itu pikiran kita yang kecepatannya itu 70.000 kali dalam satu hari satu malam, yang bergerak sedemikian rupa. Dan itu yang kemudian kita drive, kita arahkan, kita fokuskan, sehingga kita akan sampai pada tujuan yang kita tuju, insya Allah. Jangan berhenti, tetap fokus dan berhati-hati, itu saja kuncinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.